Penasaran rasanya kayak apa. Dan kita mau mulai makan sehat lagi. Ini biarin dah, Mami jangan ditiru jelek-jeleknya. Nah, dia berbentuk bulat. Ini dari teman saya bernama dan ini dari atas ya teman-teman, dipindah ke pisangnya, Masya Allah teman-teman ya. 7 Juni 2020. Nah, hari ini Momi mau, ini yang di belakang dinding. Nah, itu bayam merahnya sudah terlihat ya teman-teman, tuh sudah jadi biji semua ya. Jadi kita panen bijinya, bukan daunnya hari ini ya. Memang ini sudah melalui bulan Ramadan kan, kami tidak makan sayur bayam. Selama Ramadan makan bebas anak-anak. Jadi biar semangat puasa, nggak makan salad. Jadi ini nganggur. Akhirnya mau biarin aja hingga menjadi biji. Sekarang kita saatnya memotong semuanya ya. Jadi kita habisin semuanya. Tuh teman-teman, bayam merahnya ini batangnya ternyata udah gede banget ya tuh. Lihat, lebih gede dari jempol Momi ya. Jadi nggak bisa pakai gunting biasa, jadi pakai clipper seperti ini. Semoga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tumbang dia. Wih, bener-bener luar biasa ya bayam merah ya. Ini dia. Udah gede banget, kita masukin ke sini aja. Ini dari satu biji loh teman-teman, bayangin ya. Ini dari satu biji loh. Tuh teman-teman ya, kita dapat panen ratusan atau jutaan mungkin ya biji bayam merah. Alhamdulillah. Jadi sekali kamu nanam, walaupun cuma satu benih aja, kalau sampai tumbuh dan dibiarkan saja sampai dewasa, kedepannya kalian tidak perlu lagi membeli biji bayam merah. Alhamdulillah sampai sekarang Momi belum pernah lagi beli biji bayam merah di online maupun ke teman. Jadi hanya dari bekas kita panen aja dapat jutaan biji. Wih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu di mana biji bayam itu berada, jadi Momi kasih contoh ya. Nah, ini kalau sudah kering seperti ini, nah ini tanda biji yang sudah bisa kita ambil. Si bunga bayamnya itu udah nggak merah lagi. Nah, ini kayak ketombe aja kita gusek-gusekin gini. Kan kalau orang ketombean tuh digusek-gusek keluar semua ketombenya. Nah, ini seperti ini. Hari ini tanggal 8 Juni. Nah, kita mau panen dulu lencaknya. Tuh udah mau dipangkas, soalnya udah nutupin jalan. Kita mau ngambil air dari toren air hujan. Jadi mau kita pangkas dan sekaligus dipanen aja dulu. Nih diambil sama bapak ini nih guys. Nah, mau di pruning. Dimarahin kalau dia bentuk semak-semak. Oh, lumayan teman-teman ya, dapat segini lencaknya. Kita gabungin dengan panenan yang pertama ya.
bunga labunya juga kita panen. Oh, ada bunga labu gede di atas, susah ngambilnya tapi. Nah, ini yang panenan yang pertama, teman-teman. Oh, Mami kasih bawang putih, takutnya dia busuk di dalam karena pengennya mau dikumpulin dulu, terus ditimbang berapa, terus dimasak bareng deh. Ini labu madu kita, ternyata ini buah yang pertamanya nggak jadi buah ya. Kalau teman-teman ingat, labu madu ini sempat loh dikawinin manual sama anak Momi. Tapi ternyata dikawinkan manual pun bukan menjadi jaminan kalau labu bisa berhasil menjadi buah loh teman-teman. Nah, Momi sempat berpikir kayaknya sebenarnya nggak perlu deh dikawinin manual. Toh juga ada semut hilir mudik. Kalau itu jadi ya jadi, kalau enggak ya enggak. Nih buktinya teman-teman ya. Ciplukan ini teman-teman, ini tumbuh sendiri, hadiah dari Allah ya, di melalui perantara burung. Oh ini ada yang, oh ini dia, ada yang jatuh. Wah kita makan dulu Tuh kalau udah kayak gini ada agak-agak coklat-coklat dikit. Jadi ciplukan Momi ini nggak pernah warna kuning teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yam. Nah ini daun-daun yang sudah kuning seperti ini, daun labunya ya, baik daun labu, daun kuning, daun ubi yang di samping sini. Kalau yang udah kuning-kuning Momi potongin. Ini harusnya pakai sarung tangan karena ini ada duri-duri kecil ya kalau labu madu ini ya, supaya apa ya, supaya kalau daun kuning ini udah pasti nanti akan mati kok, tenang aja. Jadi dipangkas lebih dahulu aja biar nutrisinya, pembentukan bunga dan buah. Nah ini kita taruh lagi ke komposter alias potnya kangkung. Udah jadi potnya kangkung sekarang tuh ya. Kangkungnya seger-seger nih, bentar lagi kita mau panen kangkung lagi kesekian kalinya. Teman-teman, kirain Juni udah musim kemarau, ternyata diberi lagi Allah hujan lebat. Wah, Masya Allah. Momi itu bahagia banget kalau hujan teman-teman. Ini sampai lebay kamerain karena aku suka banget. Momi suka banget hujan, terima kasih ya Allah. Jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat air. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tampung dulu, kasih ember di sini. Tuh, belum sudah penuh ya teman-teman. Oh, hujan lebat, jangan disia-siakan teman-teman ya. Tuh, itu sebenarnya dari bocoran itu talang. Talangnya ada yang nyumbet kayaknya, makanya dia keluar dari situ airnya. Manfaatkan semua ember yang ada. Hujannya deras, Masya Allah, di bulan Juni ini masih diberi Allah hujan deras. Ini Momi lagi ngebedah biji bayam, namun tiba-tiba ditinggal agak lama datang semut-semut merah ini, dan Momi perhatiin ternyata dia makanin bijinya loh teman-teman. Bentar ya, biji bayamnya tuh diambil loh sama dia. Berarti teman-teman hati-hati ya kalau misalnya nyemai-nyemai ya. Kalau ada semut ini terus tiba-tiba biji kalian tuh nggak tumbuh atau hilang, nah bisa jadi nih pelakunya nih teman-teman. Kelihatan banget kan, tuh diambil lagi sama dia kan. Nih dia nih. Oh kelewat. Assalamualaikum teman-teman, Momika. Hari ini tanggal 10 Juni 2020. Momi bawa apa ini? Persiapan panen. Panen apa? Kita lihat ya. Alhamdulillah loh teman-teman, kemarin hujan, jadi hari ini Momi tuh nggak perlu naik-naikin air. Nggak perlu nyiram-nyiram tanaman. Waduh, Masya Allah, terima kasih ya Allah. Ini dia ya kangkung kita yang sudah kesekian kali panen. Dan styrofoam ini adalah tempat sampah dulunya ya, tempat sampah sampai sekarang juga sih, tempat sampah hasil kebun. Misalnya kayak daun-daun yang sudah sakit atau apa, Momi taruh sini. Atau enggak tanaman yang sudah mati, yang sudah
akhir hayatnya itu jadi ini kuburannya tanaman-tanaman itu gitu. Nah tapi ternyata nggak bisa jadi kuburan tanaman kangkung. Jadi pernah Momi buang batang kangkung di sini bekas panen, batang-batang yang gedenya itu Momi buang, ya ternyata malah tumbuh kangkung. Akhirnya ya sudahlah, kangkungnya juga cakep banget. Akhirnya Momi nggak mau nebang mereka, ya udah jadi bener-bener untuk pot kangkung sampai saat ini ya teman-teman. Nah oke, ini kita lihat-liatin ya tuh kangkungnya ya. Ini juga sebenarnya udah pot plastik yang sudah harusnya dibuang, tapi ya masih ada kangkungnya. Jadi Momi kasihan, Momi biarin aja dulu ya. Nanti kalau potnya udah rusak banget baru dibuang kangkung. Nah ini kangkung ini udah setahun lebih, mungkin setahun 5 bulan ya. Momi tuliskan di bawah. Ini lihat teman-teman, Masya Allah. Ini bukannya Momi cuekin aja. Berapa bulan yang lalu lah Momi kasih lagi kompos homemade di dalamnya ya. Agak banyak lah kompos homemade yang Momi buat dari kompos bag. Silahkan lihat videonya cara membuat kompos dengan kompos bag ya. Nah itu Momi kasih banyak, terus Momi tancep-tancepin lagi sama Momi ya, itu batang-batang kangkung bekas panenan. Ternyata jadi subur lagi, padahal kangkung aslinya sendiri itu udah setahun lebih umurnya. Dan ini ternyata bisa lagi ditambahin tanah lagi alias kompos tadi. Ternyata dia bisa subur lagi loh teman-teman ya. Masya Allah ya, kangkung nggak ada matinya ya kangkung tuh. Sekarang ini di pot talang seperti ini kondisinya teman-teman ya. Ini semua kangkung-kangkung Momi yang ada di kebun ini adalah dari stek ya. Momi nggak pernah beli biji kangkung ya. Ini semua dari batang-batang yang hasil panenan sebelum-sebelumnya aja ya. Sedangkan yang di belakang dinding nih kayak gini nih ya, kebun Momi ya. Nah ini dari dinding sini tempat matahari terbit di sebelah sana ya. Nah, ini sekarang kita ke belakang dinding ini. Ini gundul ya, karena ini bayam merah yang tempo hari ada ya di videonya. Silahkan dicek, udah dipanen ya, dipanen pangkas karena panen biji. Dan ini kangkungnya yang dibawa, Masya Allah subur banget ya teman-teman. Tuh ya, ini udah kesekian kalinya dipanen ya Allah. Masih aja dia memberi hasil. Jadi kangkung itu nggak pernah dicabut. Jangan pernah mencabut kangkung. Panennya dipotong, digunting teman-teman. Dia akan terus-terusan menghasilkan daun ya. Nggak usah takut yang namanya ada isu kalau kangkung itu di atas 3 kali panennya itu bisa menyebabkan asam urat. Enggak, insya Allah enggak. Kalau kalian pola dietnya yang lain tuh sehat, banyak minum ya kan. Kangkungnya juga nggak sekilo dimakan sendirian, orang sama keluarga kok ya kan. Malah lebih takut makan snack-snack pabrikan dari supermarket loh, daripada makan kangkung hasil panenan ke yang 10 kali gitu. Kalau Momi itu prinsipnya teman-teman ya, lowong makanan sehat ya, makanan organik, nggak usah takut ya. Ini lihat, ini juga mau kita panen, Masya Allah cantik sekali. Ini selada yang tumbuh sendiri teman-teman. Dari mana? Dari selada. Dulu kan punya selada di sini ya, sebelum ada kucai ini ya, ada selada. Seladanya Momi biarin tinggi karena daunnya pahit banget kan. Nah jadi bijinya itu kesebar sama angin ya, ke bawah sama angin. Akhirnya dia tumbuh di situ. Ada 2 tuh di pohon cabe. Ini cabe ini ya. Ya lagi Momi ini saat ini lagi ada proyek mau membuat konten panen cabe sekilo, bisa nggak tuh dari bekas makan doang bijinya. Nah ini ternyata dia numpang tumbuh di sini. Ya udah Momi biarin, ternyata dia subur sekali. Alhamdulillah. Oh ada siapa itu? Halo sayang. Ini dia ladybug kita ya teman-teman ya. Tuh dia yang bertugas untuk membersihkan epit. Kalau ada epit dia makanin. Jadi kita enak teman-teman kalau bekerja sama mereka ya. Itulah enaknya bertani secara organik, mengikuti cara kerja alam, bukan malah melakukan sesuatu yang malah merugikan alam seperti pemakaian pestisida ya, obat-obat pertanian seperti itu yang malah merusak keseimbangan unsur hara mikroorganisme yang dalam tanah itu. Nah lebih baik kita bekerja dengan alam. Inilah ya, dia datang sendiri ini teman-teman ya. Momi nggak pernah lagi membunuhi epit-epit yang ada di dalam kebun Momi, cukup dia aja. Dan ini yang di pot ini ya teman-teman, yang Momi nggak tahu ya ini buah apa, dan sekarang udah segede ini. Nah ini tuh lihat, dedinya yang ngingetin kalau kita pernah makan melon skyrocket pas waktu Ramadan kemarin. Nah apakah ini benar melon ya? Tuh ya ada 2 teman-teman, yang satu kita lindungin pakai
kain jaring takutnya keberatan aja sih sebenarnya, nggak perlu kali ya. Nah ini aja Momi nggak lindungin gitu, mau nyoba satu dilindungin satu enggak. Masya Allah udah segede ini teman-teman. Momi nggak tahu ya ini apa. Momi malah awalnya ngira ini timun Jepang kan, dia tumbuh sendiri. Dan ketika ada 2 buahnya itu tuh kayak berhenti dia pertumbuhannya, dia tidak ke atas lagi. Padahal udah Momi siapin, takutnya dia menjalar terus ke atas, tapi dia nggak menjalar ya. Nah kalau yang ini melonnya juga, kalau benar ini melon ya, Momi nyebutnya melon aja, ini melon tapi nggak ada buahnya. Yang ini yang satu, dia ada 3 gitu tumbuh teman-teman, dan di media tanam yang sebenarnya bermasalah, banyak kumbangnya, banyak banget kumbangnya ini. Tuh kumbangnya tuh sama lipan tuh banyak ya. Tapi dia alhamdulillah kok nggak dimakan, itu yang Momi bingungnya gitu. Dan ini cabenya masih walaupun udah bagus ya daun-daunnya, tapi dia masih runtuh-runtuh terus, belum ada buahnya. Nah ini nih, nah nih tuh ya, udah mau bentuk cabe tapi runtuh, dia nggak berhasil jadi cabe. Nah ini seperti ini nih biasanya besok runtuh nih, nggak keluar cabenya soalnya. Ya kita lihat aja ya, padahal ini udah subur banget ya, sejak di pruning ini udah subur banget lagi, tapi belum ada cabenya lagi ya. Kita lihat aja ke depannya. Dan ini kembang turi kita. Nah ini nanti kita mau panen ya. Wih udah banyak lagi ya bunganya. Oh ini diserang epitnya hitam-hitam gitu tuh ya. Ini akibat Momi buang sampah segar langsung di potnya kayaknya. Makanya enggak lagi, Momi nggak akan lagi. Dan belum sempat dia menjadi polong, padahal Momi mau bagi-bagi ke tetangga polong turi ya, biji turi, tapi dia nggak pernah berhasil menjadi polong sampai bunga. Habis itu bunga kalau dibiarin ya jadi runtuh. Ini ubi kita ya udah banyak dan dibiarin aja sama Momi menjalar, karena katanya kalau mau panen umbinya jangan dipanen daunnya. Ya udah kita biarin aja. Dan ini ciplukan kita teman-teman, ciplukan tumbuh sendiri. Awalnya bijinya dari burung tapi lama-lama menyebar. Itu udah ada yang kuning-kuning ya, udah ada yang bisa dipanen. Nanti kita panen juga. Ini kembang kol kita tuh, kembang kolnya udah gede-gede daunnya. Akankah kita suatu hari nanti panen kembang kol? Waduh pasti seneng banget ya. Dan itu yang agak sakit ya, padahal sama-sama pakai kompos homemade. Nggak 100% sih, ini dicampur di bawahnya media tanam beli di toko, yang hasil racikan dari toko, yang atasnya kompos homemade. Yang lainnya bagus, kecuali yang di pojok sana tuh agak sakit daunnya. Oke ini labu madu kita ya, belum ada buahnya. Kemarin ada buah tapi tidak berhasil jadi buah. Mana dia? Oh udah Momi buang ya. Wah ini bunganya cantik sekali, nanti kita panen. Ini juga kembang kol juga ya. Kembang kol itu satu keluarga sama kale, makanya daunnya mirip kale-kale gitu. Dia Brassica plant, jadi keluarga kol-kolan. Ini juga kale red Russian ya yang nyebutnya. Nih masih kecil padahal umurnya sama. Yang ini lebih gede. Ini red Russian kayak gini nih ya. Ini yang udah gedenya. Oke ini cabe ya, cabe. Nah sebelah ubi nih kembang kol lagi. Wih kembang kolnya banyak. Lalu ini cabenya juga nanti cabe tersendiri ya sebenarnya dibahasnya, karena Momi lagi buat konten panen cabe sekilo, akankah bisa berhasil. Nah ini kita liatin aja lah buahnya ya, nggak akan dibahas detail karena dibahas detailnya nanti. Ada konten tersendiri untuk cabe nanti ya teman-teman. Tuh cabenya ya, tuh udah berbuah di mana-mana berbuah, alhamdulillah ya Allah. Ini dia juga cabenya ya. Tuh, ini malah ditanam stek kale, tumbuh sendiri stek kalenya, alhamdulillah. Tuh cabe. Yang ini juga ada cabenya. Ya, cabe. Oke deh, sekarang kita mulai panen aja. Ada kembang telangnya agak sedikit ya, tapi ya lumayan lah. Biasalah kalau udah mau kemarau, walaupun dikasih hujan kemarin, tetap aja bunganya sedikit dan kecil-kecil kalau kemarau itu ya. Lumayan.
tuh udah dipanen. Dan teman-teman, Momi tadi lupa cerita dulu, padahal ini pernah sempat daunnya tuh kuning-kuning gitu karena sempat pernah keguyur POC, pupuk organik cair yang Momi buat itu, tapi lupa dicairin dengan air, jadi daunnya tuh sempat kuning-kuning gitu. Tapi alhamdulillah ya, panen hari ini ternyata tidak kuning-kuning, daunnya itu seger hijau sempurna, tapi tetap aja ada penyakit lah sedikit-sedikit ya, ada kayak keriting daun, terus epit, tapi nggak masalah asal kita masih bisa mereguk hasilnya, nggak masalah. Dan dia ternyata bisa dia menyembuhkan dirinya sendiri ya sejak overdosis POC waktu panenan sebelumnya. Alhamdulillah. Dan sekarang kita mau panen di kebun yang bawah. Yuk ikutin Momi ya. Oke, kita sudah di bawah. Nah, kita mau panen lencaknya. Lencak lagi dan lagi. Sama bunga telang paling ya kalau di sini mah ya. Karena serainya juga belum banyak, jadi belum tak panen-panen itu. Ini lencak yang habis dipangkas dan udah pernah dipanen, jadinya belum ada lagi kayaknya ya. Kalau ini masih agak kecil, kita cari yang agak gedean deh. Mana yang sudah siap. Ini harus hati-hati karena suka banyak kucing. Nah, makanya kalau tiap ada kucing, Momi harus mulung lagi tuh yang di dalam karung itu, habis mulung lagi daun kering. Jadi tiap ada kucing ditumplekin lagi daun kering di situ, jadi pupuk lama-lama ya. Jadi kita bisa ngelangkah di atas kucing tanpa khawatir sepatu kita kena gitu ya. Jadi Momi senjata pamungkasnya itu daun-daun kering ini sangat-sangat berguna ya. Sebelumnya juga Momi nggak bisa ngelangkah di kebun bawah ini karena tanahnya tanah merah liat, jadi nempel banget. Kalau hujan itu nempel banget tanahnya ke sepatu. Jadi sejak ada daun-daun kering,
Alhamdulillah kita bisa bebas melenggang-lenggong di sini. Oke, lumayan lah lenca hari ini, nanti digabung dengan yang kemarin-kemarin. Nih kangkung kita 726 gram, agak turun dibandingkan panen sebelumnya ya. Panen sebelumnya sempat mencapai 800 graman, sekarang 726, nggak apa-apa. Nah ini ampasnya yang bisa kita tanam ulang lagi. Kalau kita nambah pot, insya Allah bulan depan bisa lebih banyak lagi nih panennya. Nah ini lenca yang selama ini kita simpan di kulkas. Kita mau tahu berapa timbangannya selama ini panen lenca. 433 gram. Alhamdulillah. Wih. Kita mau siapin salad. Nah ini paprika Highland, beli di supermarket ya, all fresh. Moga-moga aja ini bijinya bisa kita tanam ya. Paprika merah. Ini pakai dilapis kertas. Nah ini nggak mau tutup dulu sengaja biar apa ya, kayak kering-kering gitu ya. Oke, sore hari ini teman-teman, nah kita mau memperbanyak kangkung kita lagi ya. Ini udah ada media tanam bekas ya. Ini Momi sengaja pakai media tanam bekas karena media tanam bekas Momi saat ini tuh sudah ditumpuk di karung-karung gitu dan menunggu kompos bagnya datang. Jadi mau diolah sebenarnya di kompos bag bareng dengan daun-daun kering dan sampah organik dapur. Nah tapi karena kompos bagnya belum datang dan juga belum ada kesempatan untuk beli media tanam baru, ya udahlah, ini kan kangkung terbukti bandel ya. Ya udah kita pakai media tanam yang bekas, yang tadi sih mau lihat nggak ada binatang ininya sih, kumbang-kumbangnya, tapi ya nggak tahu, kita coba aja ya, berhasil syukur, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Kalau pakai media tanam bekas ya, kita tancepin serapat-rapat mungkin aja. Jadi kalaupun nanti ada belatung di dalam ya, karena ini media tanam bekas ya, pasti banyak binatang tanahnya. Tapi mau lihat tadi sih nggak ada. Nah itu tuh, tapi ada yang jalan-jalan kecil-kecil itu tuh makanin, sebenarnya makanin tanaman muda yang mau tancepin di sini. Tapi kalau misalnya banyak ya, seringnya berhasil teman-teman. Jadi yang dimakan itu sedikit, udah buat perut mereka kenyang, jadinya nggak semuanya mereka sempat makan, jadinya ada yang berhasil tumbuh gitu. Jadi kita banyakin aja, kita rapet-rapetin aja. Oke deh, mungkin segini aja dan sisanya terpaksa dibuang aja. Dibuangnya juga ke potnya kangkung. Jangan lupa disiram. Bismillah, semoga tumbuh. Dan bulan depan atau 3 minggu lagi kita bisa panen kangkung sekilo. Amin, amin ya robbal alamin.